Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 40. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Arsy? Ini beneran Arsy kan? Aku gak salah orang kan? Pria muda itu berjalan semakin dekat menghampiri Arsy di meja kasir. Pria itu terlihat kaget, senang sekaligus merasa tak percaya melihat keberadaan Arsy di sana. Arsy sendiri dia terlihat kaget tapi terlihat kurang nyaman dan tidak senang. Arsy? Hey, what are you doing here? Sapa lelaki itu setelah sampai di hadapan Arsy. Pria itu bertanya, apa yang Arsy lakukan di sini? Masih dengan ekspresi keheranan. Seperti yang kamu lihat, aku lagi kerja. Kerja? Di sini? Serius? Iya, serius. Ini kamu lihat kan, aku berseragam. Aku berdiri di sini, ya kan aku kerja di sini. Pria itu kemudian menatap ibah pada Arsy. Pria itu bernama Rafasya, biasa dipanggil Rafa. Diketahui dia adalah teman sekolah Arsy saat di SMA dulu. Rafa juga mengenal Safira maupun Liliana. Rafa telah kehilangan jejak Arsy cukup lama. Selain karena dia harus menjalankan pendidikan di luar negeri, Rafa juga kehilangan akses komunikasi dengan Arsy. Kapan kamu pulang? Giliran Arsy yang bertanya pada Rafa. Udah semingguan. Aku nyari kontak kamu, tapi Liliana dan Safira nggak pernah ngasih. Akun medsos kamu juga udah hilang gitu aja. Kenapa? Safira sama Liliana udah bukan temanku lagi. Pasti mereka udah blokir nomorku, dan akun sosmedku direport rame-rame sama orang sampai hilang. Pas kasus yang menimpa mendiang ayahku. Jawab Arsy dengan berat hati tanpa berani bertatap muka pada Rafa. Rafa masih menatap Arsy dengan tatapan ibah. Arsy yang ia lihat saat ini sudah banyak berubah dengan Arsy yang ia kenal saat di SMA dulu. Terus sekarang kamu tinggal di mana? Belum sempat menjawab pertanyaan Rafa, udah ada konsumen yang hendak membayar barang-barang belanjaannya. Maaf Raf, aku lagi kerja. Ucap Arsy pelan lalu mengisyaratkan kalau di belakang Rafa ada seorang ibu yang mengantri untuk membayar. Oh iya, silahkan. Rafa menyingkir lalu mempersilahkan ibu itu untuk menyimpan keranjangnya di meja kasir. Arsy menjalankan tugasnya dengan baik. Arsy menyiapkan kantong kresek besar lalu memasukkan barang-barang yang telah di-scan dengan tersusun rapi di dalam kresek itu. Ada yang mau ditambahi lagi kah, Bu? Sabun pencuci piring ini diskon 50%. Setelah total belanjaan Ibu mencapai 150.000. Apa mau sekalian juga, Bu? Oh ya? Boleh deh, boleh. Apa berlaku kelipatan? Belanjaan saya kan sudah 350.000. Apa boleh saya ambil 2 promonya? Sangat boleh, Bu. Jadi tambah sabun pencuci piring 2 ya? Iya, Mbak. Arsy sangat andal dalam melakukan promosi. Diam-diam Rafa memperhatikan rasa prihatin masih tertinggal di dalam hatinya. Arsy yang dulu yang selalu bergaya funky, ceria, hidup senang, dan sekarang harus menjalani hari-hari sebagai pegawai minimarket. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Transaksi pertama sudah selesai. Arsy merapikan uang dalam laci dan berharap selosifnya akan tinggi. Kamu pulang jam berapa? Tanya Rafa yang masih di sana. Malam. Mau aku jemput nanti malam? Gak usah. Oh iya, kamu datang ke toko sini mau ngapain? Beli minum sama rokok. Malah kaget ketemu sama kamu di sini. Jawab Rafa. Gak puasa ya? Hayo, ngaku. Goda Arsy dengan nada pelan. Rafa tersenyum malu sambil menggaruk tengkuknya. Ya udah, ambil dulu belanjaannya sana, kata Arsy. Oke. Rafa pergi menuju ke sealer untuk mengambil barang yang ingin ia dibeli. Rafa mengambil 1 botol minuman isotonik lalu kembali pada Arsy. Rokoknya lalu menuju ke rokok yang diinginkannya. Arsy mengambilkan lalu men-scan-nya bersama dengan minuman itu sehingga muncul nominal yang harus Rafa bayar di layar komputer. Totalnya, kata Arsy. Rafa mengeluarkan kartu debit dan Arsy segera melakukan pembayaran pada mesin EDC yang ada di sisi lain meja kasirnya. Mau sekalian tarik tunai? Tanya Arsy sangat profesional. Emang bisa ya?
Bisa, dengan belanja minimal 50.000, bisa sekalian tarik tunai, minimal 100.000 dan maksimal 1 juta rupiah. Ya udah, sekalian tarik batas maksimal aja. 1 juta. Iya. Klik, klik, klik. Arsy memencet nominal yang harus didebit dari kartu milik Rafa. Silahkan pinnya, kata Arsy. Rafa memencet 4 digit nomor pinnya sambil menata pada Arsy. Protokoler banget sih, ucapnya. Harus profesional, jawab Arsy pelan. Tak lama kertas truk keluar dan transaksi berhasil. Arsy segera menyiapkan uang 1 juta dari lacinya. Ambil aja uangnya buat jajan, kata Rafa membuat Arsy terbeliak kaget. Raf, mana bisa? Ya bisa, kamu tinggal terima aja. Cukup kan buat jajan boba selama seminggu, goda Rafa. Tapi Raf, ini uang kamu. Iya, uangku buat kamu. Aku rasa sekarang kehidupan kamu gak seperti kehidupan kamu yang dulu. Jangan merasa terhina ya. Anggap aja ini traktiran dari aku. Raf, semangat kerjanya. Besok-besok aku mampir ke sini lagi ya. Bye. Rafa pergi begitu saja dan meninggalkan uang dan struk-struknya karena Arsy merasa tidak enak. Arsy keluar dari meja kasirnya dan hendak menyusul Rafa keluar toko. Aci, ada apa? Tanya kepala toko yang baru keluar dari gudang dan ikut panik melihat Arsy manggil-manggil nama Rafa dengan keras. Bentar ya Pak, saya izin keluar sebentar, kata Arsy dan terus melanjutkan langkahnya menyusul Rafa. Rafa sudah masuk ke dalam mobilnya dan Arsy bergegas mendekat. Raf, aku gak bisa terima ini, tegas Arsy. Rafa menurunkan kaca mobilnya lalu menatap Arsy dengan sangat dalam. Aku yakin kamu akan butuh uang itu, simpanlah. Lumayan kan buat nambah uang jajan kamu. Gak usah sungkan. Kita ini kan teman. Udah lama kita gak ketemu. Udah lama aku gak traktir kamu. Maunya sih aku lebih lama di sini, tapi aku ada perlu. Aku harus cepat-cepat pulang. Raf, udah ya, aku cabut. See you. Secepatnya aku akan kesini lagi. Rafa sudah memundurkan mobilnya dan siap keluar dari area parkir toko Arsy. Arsy terdiam dan terpaku dengan uang 1 juta dan struk-struk yang ada di tangannya. Rafa memberi klakson lalu melirik pada Arsy sebelum dia benar-benar pergi. Arsy tak munafik kalau selama ini dia selalu kekurangan uang. Tapi menerima uang seperti ini dari teman lama yang dulu pernah dekat dengannya di masa SMA juga membuat Arsy sangat ragu. Rafa. Arsy membuang nafas kasar dan tak tahu harus bagaimana dengan uang 1 juta itu. Karena dirinya sedang bekerja, Arsy pun kembali masuk ke dalam toko dan menyimpan uang itu baik-baik. Ada apa, Ci? Tanya kepala toko Arsy dan saat Arsy kembali ke meja kasir. Ini loh, Pak. Tadi kan ada teman lamaku datang ke sini beli minuman sama rokok. Dia bayar pakai debit sekalian tarik tunai. Tapi uangnya malah nggak diambil. Ini loh. Arsy menunjukkan bukti transaksi dan uang 1 juta itu. Dia lupa apa gimana? Dia bilang uangnya buat aku, jawab Arsy dengan wajah kebingungan. Oh ya udah, itu rezeki kamu, Ci. Simpan uangnya baik-baik, jangan sampai ke satu lagi kala Aci. Karena memang tak ada pilihan lain, Arsy pun tak bisa berbuat apa-apa kecuali menyimpan uang itu dan akan mengembalikan jika bertemu lagi dengan Rafa nanti. Untung saja kedatangan Rafa tidak diketahui oleh Juan, sebab kalau saja Juan melihat sosok Rafa dengan segala gestur Rafa tunjukkan saat berhadapan dengan Arsy, pasti Juan akan salah paham. Detik demi detik, menit demi menit berlalu dan Arsy sibuk sekali sore ini. Dia tidak berhenti melayani pelanggan sampai tak terasa azan maghrib sebentar lagi. Juan datang dan dari halaman parkir dia bisa melihat betapa kekasihnya sedang sibuk dan kerepotan melayani antrian pelanggan yang akan membayar. Juan hanya memperhatikan dari luar. Juan tak akan bisa membantu apa-apa. Bahkan sampai beduk maghrib bergema pun Arsy masih sibuk dan kerepotan melihat hal itu. Juan merasa sangat kasihan pada Arsy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juan masuk ke dalam toko dan Arsy tak menyadari kedatangannya karena benar-benar sedang sibuk. Juan juga langsung pergi mengambil 2 botol air mineral dan membatalkan puasanya hari ini dengan meneguknya. Setelah itu Juan ikut mengantri untuk membayar air mineral yang telah dibukanya itu. Duh,
Mbak kasirnya lelet banget sih. Ini udah maghrib loh. Anak sama suami saya nungguin di rumah. Salah satu konsumen yang mengantri mengomel. Padahal Arsy sudah dibantu oleh pramuniaga untuk memasuk-masukkan barang belanjaan ke dalam kresek. Tunggu sebentar ya Bu, tapi Arsy menghadapinya dengan sabar. Ah, lama banget, gak bisa sat-sat gitu. Gerutunya lagi sambil mengunyah roti yang ada di tangannya. Maaf Bu, mohon bersabar ya Bu. Sabar, kalau gitu saya nggak jadi belilah, lama. Tapi rotinya udah dibuka dan udah dimakan Bu. Arsy panik saat pembeli itu mengacau dan mengancam untuk pergi. Ya, anggap aja sebagai kompensasi karena ngantri terlalu lama. John marah melihat itu. Sayangnya yang membuat keributan adalah seorang ibu-ibu. John tak bisa langsung menyemprot apalagi menghajarnya. Bukan kasirnya yang lelet, tapi Anda yang gak sabaran, ujar John kesal. Arsy sangat mengenal suara itu dan akhirnya melihat keberadaan pacarnya ada di antrian juga. Bang Juan? Arsy jadi malu sekaligus gugup. Ye, situ siapa? So banget pakai ngajari saya tentang sabar. Dasar anak kemarin sore. Tantang ibu-ibu menyebalkan itu. Udah bro, gak usah dilayanin. Gak akan bener ngelawan Rastarko di bumi, alias semak-mak barbar. Kata orang juga sama ngantri di depan Juan. Sama-sama lelaki muda yang ikut gemas dengan tingkah si ibu. Terima kasih banyak, maaf ya harus menunggu lama Bu. Ucap Arsy pada ibu-ibu yang sudah selesai bertransaksi. Iya, sama-sama. Arsy berusaha fokus dan mengurangi antrian. Sayangnya komputer satu lagi tidak bisa dibuka untuk bertransaksi karena sedang dipakai untuk memproses data-data. Terima kasih. Antrian sudah mulai surut dan hanya tinggal ibu yang tadi dan 2 orang lainnya termasuk Juan. Nih, saya bayar rotinya. Kerja itu yang bener dong. Satset gitu. Cuma tinggal masukin doang ke kresek lama banget sih. Omel ibu-ibu itu. Nyaris saja John menjambak cepol si ibu tapi John tahan. Karena itu akan mempengaruhi keamanan toko. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Bu. Kami akan selalu berusaha untuk terus mengoptimalkan pelayanan di toko kami. Kata si kepala toko dengan sangat sabar. Heleh, slogan doang. Bacot Anda tuh yang malah bikin saya antri jadi lama. Udah sono bayar. Belanjaan Anda nggak bisa cukup dibayar sama bacotan. Lama-lama pemuda di depan Juan ikut gemas juga. Dasar anak muda zaman sekarang. Gak ada akhlak, gak ada sopan santun sama orang tua nih. Buruan balikin kembaliannya. Yang lebih gila lagi, ibu itu melempar uang kertas yang ia remas-remas tepat mengenai badan Arsy yang berakhir jatuh di lantai. Arsy mengelus dada. Dia harus bersabar karena dia tak bisa sembarangan membeli respon para konsumen. Kurang ajar banget sih jadi ibu-ibu. Juan terpancing. Juan nyaris saja mendorong pundak ibu itu, tapi pemuda yang ada di depannya menahan. Kalem bro, kalem. Tapi cewek gue diperlakuin gak baik. Udah keterlaluan banget ini orang, kata Juan marah. Oh, Mbak Kasir ini ceweknya toh. Ya, jangan macam-macam sama dia. Karena urusannya sama gue. Udah bang, udah please. Arsy memohon dan segera mengembalikan kembali ibu-ibu tidak sopan itu. Saya akan laporkan ke call center toko ini. Saya akan kasih penilaian bintang 1 buat toko ini. Biar kalian semua dipecat. Ibu itu masih menggerutu sambil mengancam dan mengacungkan jari telunjuknya. Kemudian pergi begitu saja membuat naik pitam saja. Tapi sebagai karyawan yang bekerja di pelayanan seperti ini, baik Arsy, kepala toko dan pramuniaga yang sedang bertugas tak bisa sembarangan membalas. Mereka harus pasrah dan tak memancing keributan yang lebih hebat. Maaf ya mas atas ketidaknyamanannya, ucap Arsy saat melayani orang yang mengantri depan Juan. Gak apa-apa mbak, namanya lagi rame ya pasti antri. Orang itu aja yang nyari gara-gara. Arsy tersenyum dan berterima kasih atas pengertian konsumen itu. Dan konsumen terakhir yang harus Arsy layani adalah Juan. Ci, buka dulu, kata kepala toko Arsy yang berjongkok untuk minum bersama dengan pramuniaga yang membantu Arsy. Iya pak, duluan aja. Juan membukakan air mineral yang dibawanya lalu memberikannya pada Arsy yang kelelahan. Minum dulu, kata Juan lalu menyodorkan pada sang kekasih. Bayar dulu bang.
Minum dulu lah, bukannya berbuka itu harus disegerakan. Juan mengeyel. Iya deh, bismillah. Arsy merendahkan tubuhnya lalu meneguk minuman itu sehingga dahaganya terbayar seketika. Bang Juan udah batalin puasanya. Tanya Arsy lalu kembali berdiri tegak. Udah, ini Bang Juan yang bayar atau aku yang bayar? Tanya Arsy. Ya akulah. Juan membayar 2 botol air mineral yang diambilnya tadi. Ya udah. Klik, klik, klik. Suara stroke keluar dari printer menyusul lalu Arsy memberikan kembaliannya pada Juan. Juan memasukkan kembaliannya uang itu ke dalam kotak amal yang tersedia di meja kasir. Arsy bangga sekali kekasihnya semakin banyak melakukan kebaikan dari hal kecil sampai hal besar sekalipun. Ini buat kamu buka, bisa kamu bagi sama rekan kamu. Kata Juan lalu menyerahkan 2 kantong kresek makanan di atas meja. Ini apa bang? Tanya Arsy yang langsung ingin mencicipi. Buka aja, aku gak bisa lama-lama, aku pulang ya. Iya bang, makasih banyak ya. Kasih tahu kalau ada konsumen kurang ajar kayak tadi lagi. Jangan diam aja, seenggaknya kamu membela hak kamu sendiri. Iya abang, nanti pulangnya aku jemput. Mending Bang Jun istirahat aja deh, aku pulangnya sama Dani. Dani bisa dipercaya kok, iya kan Dan? Kamu bersedia kan nganteri aku sampai ke depan rumah nanti malam? Kata Arsy lalu bertanya pada pramuniaga bernama Dani. Siap Kak Aci, nanti aku anteri sampai ke depan rumah. Jawabnya. Tuh, daripada Bang John bolak-balik kan capek. Percaya deh, aku pasti baik-baik aja dan pulang dengan selamat. John mencoba percaya. Dia pikir Arsy juga tak akan nyaman jika diikuti terus oleh dirinya. Sesekali perlu menjaga rasa rindu di antara mereka. Ya udah, nitip Arsy ya. Siap bang. Dani menjawab, aku pulang. Pamit John pada Arsy. Makan yang banyak ya. Setelah berpamitan, John pun pergi. Dia tak pernah bosan menunjukkan kalau dirinya memang serius pada Arsy. Arsy memeriksa apa yang dibelikan oleh kekasihnya. Ada banyak makanan pembuka yang ia bawakan. Arsy tak mungkin menghabiskannya, dia pun membagi dengan rekan-rekannya. Ada takjil nih, yuk makan sama-sama, Pak. Dan kata Arsy lalu membawa makanan itu ke dekat kepala toko dan pramuniaganya. Wah, apa nih, Ci? Kebetulan nih saya belum sempat beli takjil keluar. Gak usah beli, ini kayaknya cukup buat kita bertiga. Pacar kamu baik banget ya. Cakep, perhatian pula. Iya, Pak, alhamdulillah. Kak Ci kayaknya pacarnya bukan orang sembarangan nih. Tunggangannya aja bukan kaleng-kaleng. Keren-keren. Ya, gitu deh. Arsy berbagi dan mereka menikmati waktu rehat mereka sambil berbuka bersama di area kasir itu. Coba kamu perhatikan, apa kamu kenal dengan orang ini? Adi Aksa memperhatikan sesuatu pada Liliana saat mereka menikmati waktu santai di malam hari di pinggir kolam renang di belakang rumah. Apa ini? Itu orang tua Arsy. Adi Aksa memperlihatkan foto lama ayah ibu Arsy waktu masih menjadi pejabat. Liliana memfokuskan matanya lalu mencoba memejamkan ingatannya. Sosok pria dan wanita dalam foto itu serasa tak asing baginya. Kasih aku clue. Apa kamu sudah tahu siapa mereka, Mas? Kok kayak pernah lihat, tapi di mana gitu? Itu Surya Lesmana, salah satu pejabat di Kemenku yang terlibat kasus mega korupsi beberapa tahun yang lalu. Orangnya udah nggak ada. Jawab Adi Aksa secara detail. Adi Aksa tak main-main. Dia benar-benar mencari tahu asal-usul Arsy. Liliana terbelia kaget mendengar informasi itu. Salah satu fakta mengejutkan yang mereka dapat tentang Arsy. Serius, jadi ini orang tua Arsy. Atas kasus itu, seluruh harta Surya Lesmana disita tanpa pengecualian. Saat merekam di balik jeruji besi, dia mengalami gangguan kesehatan dan meninggal dunia. Liliana terdiam. Dia meninggalkan seorang istri dan 2 anak, juga meninggalkan banyak hutang. Setidaknya itu yang aku tahu dari sumber yang mengetahui seluk-beluk soal kasus itu. Adi Aksa menunjukkan rasa kecewa yang mendalam. Tak cukup hanya tidak berpendidikan, tapi dia juga harus menerima fakta kalau gadis pilihan John adalah anak mantan koruptor. Jadi, Arsy itu anak mantan pejabat korup. Liliana bahkan lebih kecewa lagi. Ya, begitulah.
Liliana speechless setelah itu. Dan bersembung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Duh, kayak makin sulit deh Arsy dapat restu orang tua Juan. Semoga mereka berjodoh ya. Atau Arsy bakalan jadian sama Rafa. Gak tau lah, kita tunggu kelanjutannya ya.